Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Strategi Cerdas Menghadapi Pengkritik dan Mengubahnya Menjadi Berkat. Dikritik, tidak disukai orang lain, bikin baper dan tidak menyenangkan tentunya. Namun saat bergaul dengan orang-orang besar seperti Dale Carnegie, beliau akan berujar, tidak ada orang yang mau menyepak anjing yang mati. Loh, maksudnya? Dale Carnegie menjelaskan, ketika kritik datang atau ada orang yang tidak menyukai kita, bisa jadi itu merupakan pujian yang tersembunyi. Anjing mati menggambarkan sesuatu yang tidak berharga. Sampai menendang dan menyepak pun orang tidak sudi. Nah, kalau kita disepak, itu karena kita berharga. Kalau kita sampai dikritik, dibenci, tidak disukai, bukan karena perbuatan atau sikap kita yang salah, itu membuktikan kita sedang mengerjakan sesuatu yang berdampak dan mempengaruhi orang lain, sehingga ada orang yang merasa terganggu dan merasa perlu menyepak kita. Tidak usah sedih, kecewa. Ternyata Joel Osteen menjelaskan 25% orang yang mengenal kita tidak akan menyukai kita. Kelompok ini, apapun yang terjadi, tidak akan pernah menyukai kita. 25% lagi tidak menyukai kita, tetapi dapat diyakinkan agar menyukai kita. 25% lagi menyukai kita, tapi dapat diyakinkan untuk tidak menyukai kita. Artinya dia masih tidak sepenuh hati menyukai kita. 25% sisanya menyukai kita dan akan selalu mendukung di belakang kita, no matter what. Wow, ini betul-betul fans kita yang sejati, orang yang sungguh-sungguh sahabat dan mengasihi kita apa adanya. Memahami kebenaran ini membuat kita realistis dan tidak menginginkan semua orang menyukai kita. Ketika kita ingin menyenangkan semua orang, maka kita tidak akan mencapai sesuatu. I don't know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody. Quote dari Bill Cosby. Saya tidak tahu kunci kesuksesan, tetapi kunci kegagalan adalah berusaha menyenangkan semua orang. Trying to please everyone is a recipe for stress, misery, and frustration. Be yourself. It will be good to know who's down with that. Mencoba untuk menyenangkan setiap orang adalah resep untuk stres, sengsara, dan frustrasi. Jadilah dirimu sendiri, akan lebih baik mengetahui siapa yang di seberang kita. Nah lo, menarik sekali bukan? Dahlan Iskan berujar, dalam sebuah organisasi 10% teratas adalah orang-orang yang terbaik. 10% terbawah adalah orang yang terburuk. 80% sisanya
tergantung siapa yang memimpin. Kelompok ini bisa dipengaruhi tergantung pemimpin dan orang-orang yang mempengaruhinya. Pelajarannya, kita tidak perlu fokus pada yang memang dalam keadaan apapun tidak berada di pihak kita. Wasting time, buang-buang waktu. Sebaliknya, fokus saja pada kelompok yang memang bisa dipengaruhi untuk berjalan bersama-sama menuju tujuan yang sama. Tuhan menciptakan kita di dunia ini memiliki peran yang tidak tergantikan, memenuhi tujuan hidup dari Tuhan, menjadi bagian sesuatu yang besar. Jika kita tidak memenuhi tanggung jawab itu, bagian itu akan kosong, menjadi tidak utuh lagi. Dean Hogg memberikan ilustrasi dengan puzzle. Saat puzzle disusun, mulai nampak bentuk dan gambarnya. Tetapi ketika ada satu saja bagian puzzle yang hilang, maka lukisan puzzle itu menjadi berlubang dan tidak utuh lagi. Ini menggambarkan seberapapun besarnya peran kita itu penting. Ibarat mobil, kehilangan sebuah baut meskipun kecil bisa mengakibatkan kecelakaan fatal. Dan kita diberkati supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita menggenapi peran kita yang tidak tergantikan, yang telah ditetapkan Tuhan, dengan menjadi diri kita yang terbaik. Fokusnya menjadikan kehidupan orang lain menjadi lebih baik karena mereka mengenal kita serta mendapatkan manfaat, berkat, keuntungan karena nilai-nilai yang kita hidupi sudah memberkati mereka. Itu yang dikatakan hidup kita menjadi demonstrasi kebaikan-kebaikan Tuhan yang disalurkan bagi sesama. Anda berada di tempat yang diinginkan Tuhan saat ini. Setiap pengalaman merupakan bagian dari rencana ilahinya. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.